Nah, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi, selamat ketemu kembali dengan kita. Kami tim teknis Titik Terang Kreatif. Mohon dicek Pak, suara saya masuk atau enggak Pak? Ya? Ada putus-putus atau bagus? Mohon maaf, tolong dicek Bapak Ibu. Hilang suaranya. Selamat pagi. Pagi. Suaranya bagus, Pak. Normal. Terima kasih Pak Mita. Baik. Oh, di chat ya. Ada jawab, ada jawab. Oke, terima kasih semuanya. Bagus, bagus. Ini semua masih untuk WSP, Pak WSP lagi. Untuk 50 web yang ini masih pada ini ya, yang baru, atau yang sudah Saya baru nih, Pak. Saya baru, Pak. baru bergabung ya. Oke, Ya, Pak. nanti saya. Jadi kami juga tetap, walaupun dia baru baru bergabung, kita tetap dari awal ya. Jadi dari awal kita menjelaskan seperti apa sih sebenarnya 50 web itu, terus fungsinya apa ya. Fungsinya apa dibuat 50 web. Terus nanti benefitnya, keuntungannya buat Bapak Ibu apa kan gitu. Itu kan selalu pertanyaannya seperti itu. Dan memang itu yang diharapkan harus ada jawaban itu gitu kan. Ya, apa kita coba dulu, kita coba kita lihat-lihat dulu deh. Seperti apa sih gitu. Hmm. Nah, kita coba begini. Kan disebut mengoptimasi 50 web. 50 web itu dalam arti, kita akan melakukan postingan atau input sebanyak ke dalam 50 web. Nah, pertanyaannya sebenarnya, produknya seperti apa gitu ya. Nah, kenapa, jadi kita perkenalkan di sini web pertama. Jadi sebenarnya ada 50 web, cuman yang saya mau perkenalkan yang pertama dulu ya. Di sini ada namanya portal Quickly ya. Jadi ini website portal namanya Quickly ya. Apa yang disebut dengan portal portal Quickly ini ya. Jadi di sini nanti ini seperti kalau Bapak Ibu eh, pernah dengar namanya marketplace ya, marketplace. Marketplace itu ya seperti Lazada, Shopee gitu ya. Nah, ini kita buat seperti marketplace yang ada ya. Ini kita buat seperti marketplace yang ada. Cuman di sini untuk produk Bapak Ibu itu bisa langsung atau bukan langsung ya, bisa diposting sebanyak 50 portal yang sama seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kenapa harus kita posting di 50 website ya? Tujuannya adalah untuk mendominasi pasar online ya. Jadi artinya pada saat orang searching di Google ya, ada orang mencari produk di Google, produk apapun itu ya. Terutama di sini katakanlah salah satunya produk Bapak Ibu ada di sini. Nah, pada saat di searching di Google, harapannya kita ketemu. Tergantung si calon customernya itu searchingnya apa kan gitu. Katakanlah dia searching tentang eh, jasa pemasangan plafon PVC gitu ya. Nah, harapannya pada saat dia searching itu di halaman satu Google, contoh gini. Kita ambil contoh dulu ya, biar biar dapat pemahamannya biar dapat. Jika seandainya,
orang mengetikkan gini, dia mau cari untuk jasa pemasangan PVC di Bandung, contoh ya, ini contoh aja. Pada saat orang searching seperti ini mencari ini, harapannya ya, harapannya dari antara 50 website itu ada di sini ya, ada di halaman satu ya. Minimal ya syukur-syukur bisa ada dua atau tiga, tiga dari antara 50 itu ada tiga di sini gitu ya. Nah, kemudian yang kadang-kadang kita lihat banyak orang juga begitu dia cari-cari seperti ini, dia pindah ke halaman dua. Nah, kalau seandainya si website kita cuma satu atau dua dan dia ada katakanlah halaman satu semua, page one gitu ya. Tapi begitu orang pindah halaman ya atau scroll pindah halaman atau pindah halaman, itu harapan itu udah hilang karena dia sudah di halaman dua. Nah, dengan menggunakan 50 website tadi ya, kita berharap yang di antara 50 ada juga di halaman dua ini ya, ada juga di halaman dua ini. Dan mungkin kalau seandainya pun dia masuk ke halaman 3, ya di antara 50 itu juga harapan kita juga ada di sini. Dia bercokol di sini. Ya, jadi mau halaman berapapun dibuka channel customer, harapannya di antara 50 website itu tetap ada. Nah, itu yang disebut dengan kepung pasar. Itu yang disebut dengan kepung pasar. Ya, gitu untuk pemahamannya Bapak Ibu ya. Jadi eh, itu alasan kita kenapa kita menggunakan 50 website untuk satu produk ya. Untuk satu produk kita posting di 50 website. Oke, begitu ya Bapak Ibu untuk pemahamannya. Nah, kemudian kita coba pindah lagi ke bagian ini eh, portalnya atau klik-klik. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu silakan menambahkan produk-produknya seperti ini. Ini kebetulan masih baru semua ini produknya, baru diposting ini. Saya lihat. Nanti Bapak Ibu silakan memposting caranya bagaimana. Kan itu dulu pertanyaannya. Cara postingnya bagaimana? Tapi sebelumnya kita harus tahu juga cara daftarnya sebagai member itu seperti apa kan gitu. Saya pengen menjadi membernya nih Pak. Saya cara daftarnya gimana? Nah, itu yang perlu langkah pertama yang harus kita lakukan. Pertama gini, Bapak Ibu, silakan masuk ke domain Krixly ya, krixly.com, kemudian slash daftar garis bawah sekarang slash. Jadi seperti ini ya, seperti di layar ini. Nah, nanti di sini kita isi dengan apa? Dengan nama panjang ya. Kita isi dengan nama panjang. Contoh saya buat nama panjangnya Rudi Sudia, gitu ya. Nama panjangnya ini contoh. Saya nggak pakai nama karena nama saya udah banyak dalam. Kemudian username, ya, artinya username ini nanti pada saat login itu kan biasa minta username-nya apa, passwordnya apa, gitu ya. Nah ini di minimal 3 karakter ya, tiga karakter bukan huruf tapi karakter sampai dengan 25 karakter. Dan tidak boleh ada spasi tidak boleh ada spasi ya. Nah, saya coba di sini pakai contoh aja saya pakai Judi ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini warna hijau artinya ini bisa digunakan karena nama username Dudi bisa digunakan. Contoh seandainya saya pakai namanya seperti ini. Nah, dia merah. Artinya username ini tidak bisa digunakan. Jadi kalau tidak bisa digunakan, ganti aja yang lain gitu. Atau satu 2 3 masih ada udah masih di. Nah, yang 4 boleh seperti ini juga gitu ya. Jadi kalau dia warna hijau baru kita lanjut gitu. Nah, kalau saya pakai satu 2 3 sorry. Dudi.
masih bisa. Nah, kemudian passwordnya, nah ini passwordnya silakan Bapak bebas, cuman untuk sekarang ini kalau bisa jangan terlalu dibuat rumit-rumit ya, jangan dibuat rumit-rumit, takutnya nanti malah lupa. Dibuat aja yang sederhana, yang gampang diingat, contoh tanggal ulang tahun gitu kan, tanggal lahir anak, tanggal lahir istri, tanggal lahir sendiri gitu kan, jadi gampang. Kalau saya biasanya pakai pakai gini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan ini dikonfirmasi buat password ini diulang lagi ya. Password ini diulang lagi untuk konfirmasi itu. Oke. Nah, kemudian pilih provinsi mana tempat kita tinggal. Nah, kemudian kota atau kabupatennya apa? Bekasi, contoh. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi email. Email itu ya diharapkan menggunakan email yang masih aktif. Ya. Artinya masih aktif itu bisa dibuka. Jangan sampai nanti emailnya masih aktif tapi nggak ada password, lupa password atau memang emailnya sudah diblokir gitu kan. Hmm. Karena apa? Nanti pada saat nanti dalam perjalanan kita lupa password kan ada tombol tombol ini apa lupa password gitu ya. Nanti itu informasinya diberikan ke dalam email ini. Jadi kalau email ini nggak bisa dibuka ya percuma juga gitu. Nah, kemudian kita pakai nomor HP. Nomor HP di sini kita pakai bebas ya. Di sini ada aturannya boleh pakai 081, boleh pakai 6281 bla 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 gitu ya. Dibuat kebebasan seperti saya pakai 0 aja. Kemudian di register. Nah, nanti setelah register, nanti Bapak Ibu dapat notif ya, dapat notif dari portalnya. Ini lambat apa? Nah, nanti Bapak Ibu nanti ada notifikasi dari portalnya. Nanti Bapak Ibu silakan menyimpan notifikasi itu karena di sana ada login yang Bapak Ibu isi tadi data ini ada dan passwordnya juga ada. Nah, nanti disimpan aja, dikopikan di notepad supaya nanti suatu saat kalau ada yang lupa-lupa username-nya apa, passwordnya apa, bisa dibuka lagi gitu ya. Nah, kemudian dari situ nanti coba eh, boleh Bapak Ibu silakan, silakan mengisi, boleh sekarang kalau memang lagi di depan laptop, silakan isi. Jadi pada saat kita daftar, tadi pada saat kita daftar, Bapak Ibu hanya mendapatkan kuotanya satu, ya. Dapat kuotanya satu dalam arti apa? Bapak Ibu hanya bisa memposting satu produk, ya. Hanya bisa posting satu produk. Nah, coba kita lihat. Nah, jika untuk hari ini, kalau pagi ini Bapak Ibu mau, nah ini masih, oh ini sudah pada isi ya. Nah, ini kan begini, masih dalam jumlah produknya atau postingannya cuma satu. Tapi harapkan Bapak Ibu pagi ini silakan daftar, biar saya rubah langsung jadi dapat kuotanya jadi 50 ya untuk pagi ini, khusus pagi ini. Nanti minta sebenarnya di sini tadi pada saat sudah daftar di sini, nanti Bapak Ibu hubungi CS kami, Mbak Feby, untuk informasi aja Mbak, saya udah daftar ya di Krikslinya gitu. Nah, kalau dari informasi seperti itu nanti kan dapat nanti kuotanya ditambahin jadi kuota 50. Nah, ini saya coba berubah dulu. Udah pada isi belum Mbak, Bapak Ibu ya?
Ini untuk daftar pertama tadi pakai apa Pak? Itu Pak? Pakai ini Pak, ini Trixly.com/daftar, tapi garis bawah sekarang. Ini Pak ya. Gitu ya. Oke. Ya, oke, coba aja Pak daftar dulu supaya langsung dapat 50 kuota Pak. Jadi Bapak bisa langsung posting-posting produk pagi ini. Jadi saya langsung tambah-tambahin aja nih. Bonus khusus yang pagi ini, yang hadir pagi ini. Langsung dikasih 50 kuota aja. Tapi ini kebanyakan nih. Oh masih. Oke, nggak apa-apa silakan daftar-daftar aja dulu biar ketahuan. Bagi yang sudah, ya, saya tunggu ya 2-3 menit deh supaya setelah itu kita langsung masuk ke materinya. Jadi gini maksud saya supaya nanti pada saat materi kalau Bapak Ibu mau lakukan praktek langsung bisa dilakukan eh, menggunakan kuota yang satu ya. Kalau seandainya kuotanya masih satu, gunakan aja yang satu. Nah, tapi di sini bagi Bapak Ibu yang sudah daftar sekarang, ini saya lagi rubah semua nih. Jadi yang kuota satu, jadi saya langsung buat 50 aja. Oke. Kalau kota yang 50 yang lama langsung tambah 50 lagi, Pak. Ya, ileh. Masih perlu postingan nih. Boleh, boleh, Pak. Perlu kota lah kita, Pak. Ada 2 akun 50-50 kan? Siap, siap, siap. Silakanlah. Saya juga nggak tahu itu nanti nama benar atau nama enggak. Yang penting kan daftar pagi ini saya kasih kuota 50 ya. Yang daftar Nanti saya pagi. japri Pak Tony nama akun saya nambah 50 ya bonus pagi ini. Nggak sekalian nomor rekening, Pak. Iya, iya. Bentar ya. Oke, daftar aja. Pokoknya khusus pagi ini bonus. Kan lumayan Pak untuk bantu ini, bantu jasa jasa ini posting yang di Seribu Web kan nambah kota ini. Iya, benar-benar. Jasa Baru posting. buka. Kayaknya yang sekarang yang lancar jasa posting. Baru buka. Saya juga dapat dapat lead aneh-aneh juga sekarang, Dok. Ini barusan nih tadi pagi nih. Mana nih orangnya? Nih. Iya, Nih, apa rate Pak? mau Wah, mantap sewa tuh. printer, Pak, atau pinjem minta list harga. Terus saya tanya di daerah mana? Samarinda. Wah, ampun. Lah jauh. Ya, makanya dapatnya tak kok gini gitu. Ini barusan nih jam 5.22 tuh. Ya udahlah kalau belum rezeki, Bu Juni itu yang banyak leadnya Pak. Kabel tray-nya mantap sekali. boys. Kalau dia mau udah susah cari lawannya. Enggak, Pak. Nah, kan nongol, Kawan-kawannya. tuh kan nongol. Aku, bukan saya, Bu. Beliau itu yang ngomong. Iya, itu gurunya itu suhunya. Saya juga sebenarnya tahu linknya banyak amat. Dan kayaknya sih nggak di Google ini saya kalah melulu sama Bu Juni. Masa? Mm-mm. Dia dominan tuh Pak web-webnya Pak. Ya, tadi apain Pak ya? Dia ekstrim dia tuh Pak. Orangnya ekstrim atau apanya Pak? Oke, oke deh. Oke, Semua ilmu Pak Tony udah dipraktekkan sama Ibu Juni. justru di situ dia kelebihannya. Ilmunya Pak Putra, ilmunya si Raihan, ilmu yang kita punya, digabung sama beliau punya ilmu baru. Nah, itu hebatnya di situ. Saya nggak punya ilmu semuanya kan. Emang berguru di 3 perguruan gitu, Pak. Oke ya, Kan ini harus dipraktekin, Pak. iya makanya. Cuman gurunya kan 3, perguruannya 3. Ilmu taekwondonya dapat, jiu-jitsunya dapat gitu kan. Iya, udah dominan sekali tuh web-webnya Bu Juni.
Ya, sama ilmu kanuragan juga dapat ya. Oke deh. Oke ya Bapak Ibu, bagi yang udah ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah daftar, sudah saya kuotanya 50. Nggak apa-apa juga nanti Baru buka order lah. setelah nanti atau katakanlah nanti siang jam-jam habis ini juga boleh, silakan daftar aja. Tidak harus sekarang daftar saya kasih kuota 50. Takutnya gini, Bapak Ibu masih dalam perjalanan atau tidak di depan laptop, masih pakai handphone, ya silakan. Nanti saya tambahkan. Ya, paling nanti saya tambahkan setelah udah di kantor saya tambahkan ya. Mungkin karena kan saya di perjalanan nggak bisa buat nambah-nambah kuota. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu nanti yang sudah yang baru pernah melihat atau sudah baru pernah punya akun untuk Klikly. Nah, kita coba bagaimana cara tadi kan sudah daftar, bagaimana daftar sudah ya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan postingan seperti ini ya. Jadi katakanlah Bapak Ibu mau posting produk sendiri atau mau posting. Jadi gini, untuk posting produk itu tidak tidak harus dengan produk sendiri juga ya. Jadi bisa juga dengan menggunakan produk teman atau tetangga ya yang Bapak Ibu percaya untuk dipercayakan untuk memposting dan boleh juga dengan menggunakan produk vendor ya untuk Bapak Ibu yang baru. Nah, maksudnya gini, silakan posting dulu ya di sini nanti baru kita eh, apa lakukan inspeksi baru nanti setelah itu kita nunggu nunggu ya syukur-syukur dapat lead gitu ya. Oke, bagaimana caranya itu yang kita mau jelaskan di sini. Caranya adalah sama ketikkan dulu nama domainnya krixly.com/ ya krixly.com/ tadi pakai panel member ya panel member. Nah nanti dengan krixly.com panel member seperti ini Bapak Ibu diminta mengisi username dan password dari yang tadi Bapak Ibu daftar. Pada saat daftar kan diminta isi username dan password. Nah, di sini dibuatnya. Jadi pakai panel member dulu, baru isi. Contoh saya tadi pakai namanya Dudi. Ya. Kemudian passwordnya saya pakai 21234567 8. Kemudian login. Nah, saya lupa lagi salah lagi nih. Saya pakai Dudinya pakai Y apa? Y biasa ya. Saya bongkar. Saya yang lupa itu tadi. Judi. Ya. Dudi, Dudi, Dudi. Nah, oke. Saya pakai yang ada aja. Saya pakai Tony 12. Nah, setelah nanti masuk ke sini, ya, setelah masuk ke sini, nanti di sini ada informasi tentang paket yang kita gunakan. Ya, kita paket yang kita gunakan tuh paket 50. Terus kuotanya kita sudah menggunakan 3 dari 50 kuota ya. Kita sudah memakai 3 dari 50. Nah, kemudian kita masuk ke pengumuman, ini nggak perlu diisi ya. Pengumuman itu karena bentuknya portal jangan diisi karena nanti yang isi admin aja. Atau seandainya Bapak Ibu dapat dapat notif sebagai pengumuman dari admin, nanti munculnya di sini ya. Contohnya admin buat pengumuman nih untuk semua peserta atau member dari portal Krixly dibuat pengumuman. Nah, nanti notifnya ada di sini. Kemudian produk. Nah, di sini kita melakukan postingan produk-produk kita. Ya, jadi kalau seandainya Bapak Ibu bilang Pak, saya nggak punya produk nih.
Terus yang mau saya posting itu apa gitu kan? Ya, kalau tidak punya produk, kita bisa menggunakan produk vendor ya. Produk vendor, Bapak Ibu silakan nanti kunjungi website kami, namanya titikterangkreatif.com ya, titikterangkreatif.com. Kemudian di sini ada menu vendor. Nah, dari sini silakan Bapak Ibu pilih vendor mana yang mau kita bantu jualkan ya. Vendor mana yang mau kita bantu jualkan. Contoh atau Ibu tertarik nih saya mau menjual sewa alat berat atau sewa dan rental alat berat gitu ya. Dan kalau gini kalau dapat dapat closingan kan lumayan nih gede nih kan gitu contohnya maunya seperti itu. Nah, ini vendornya kita klik aja ke dalam, klik sini. Nah, kita lihat si vendornya maunya seperti apa. Pertama, nama pemiliknya atau nama yang bisa dihubungi nanti vendornya namanya ini Yusuf ya, namanya Pak Yusuf. Oke, nama domain terus nama teleponnya ini, produknya ini, targetnya yang penting di sini targetnya, target marketingnya dia pakai seluruh Indonesia. Artinya kita bebas mau posting di mana aja bebas. Karena di situ target marketingnya dia pakai seluruh Indonesia. Dia bisa sanggup ya, sanggup untuk menyewakan alat berat. Oke, kemudian di sini ada link gambar. Jadi kalau Bapak Ibu mau posting kan pasti butuh gambar. Butuh gambar yang minimal, kalau kami kan biasa membuat syaratnya minimal 20 gambar gitu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu di sini dia kasih link gambar. Ini diklik aja, di link gambarnya nanti muncul sini semua gambar-gambarnya, tinggal download. Di-download, simpan di laptop Bapak Ibu masing-masing untuk mendapatkan gambarnya. Oke. Kemudian setelah itu eh, dia minta seperti ini. Dia minta kata kuncinya seperti ini. Artinya dia siap ya, siap untuk melakukan penyewaan terhadap alat-alat berat yang semua ini ada dump truck alat. Ya pokoknya dia mintanya seperti ini ya. Ya udah kita ikutin aja. Ada kren, ada dump truck, ada ekskavator, ada apalagi tuh backhoe ya, backhoe, nah, bulldozer dan lain sebagainya. Jadi kita ikutin aja nih apa yang dia mau. Kemudian setelah itu ada deskripsi singkatnya, nah, terus dan banyak lagi di bawahnya penjelasan lain. Nah, cuman nanti waktu Bapak Ibu posting produk ini, jangan gunakan nomor handphone dia. Jangan gunakan nomor handphone dia, tapi menggunakan nomor handphone kita sendiri. Artinya, kalau seandainya ada yang klik WA-nya, atau ada yang menyukai postingan itu, terus dia apa, klik tombol WA, jangan ke WA dia, harus ke WA kita dulu. Ya, harus ke WA kita dulu. Nanti dari kita baru kita ngomong ke si Pak Yusufnya sebagai vendor, kita minta tolong, Pak Yusuf saya dapat lead, tolong dong di follow up gitu ya, kasih screenshot percakapan kita. Kalau ada percakapan sebelumnya kasih aja screenshotnya atau langsung kasih nomornya aja. Biar nanti beliau-beliau inilah artinya timnya, Pak Yusuf dan timnya yang akan melakukan eh, follow up gitu. Karena apa? Takutnya nanti kalau mereka si calon customernya nanyanya lebih detail, kita kan nggak sanggup menjawab itu, ya. Jadi Itu kita, Pak Yusuf benar nih Pak. Ini nyonya-nyokan ini nanti kita optimasi Pak. Jangan sama benar, kayak Pomigor pusing kan? ya benar Pak. Kalau ini udah benar. Udah presentasi Pak. Kalau presentasi sih kayaknya belum. Nanti kita kan ada jadwal Pak. Nanti kita coba nanti. Atau gini, Bapak mau nunggu nggak dia presentasi dulu gitu. Kan setiap hari Rabu ada presentasi ya. Ya presentasi dulu lah Pak. Ntar nanti Ya, kita makanya optimasi ya. makanya kalau Bapak mau nunggu nanti kita jadwalkan dulu. Karena kan Pak Yandri kan itu menjadwalkan setiap hari Rabu kalau nggak salah ya. Saya kurang Rabu apa Selasa mereka untuk presentasi. Nanti di situ aja Bapak Ibu tanya-tanya tentang apa yang kita mau tanyakan di situ aja langsung bantai sekalian. Artinya gini, kan di sini kan dia nggak nyebut nih si kitanya sebagai si marketernya tidak tidak dia tidak menyebut ada komisi di sini kan. Nah, di situ Bapak Ibu silakan tanya pada saat dia presentasi tanyain di situ.
cara bagi bahasanya bukan bagi hasil ya komisi kita atau apalah terserah. Karena Bapak Ibu nanti langsung berhubungan langsung dengan vendornya ya. Nanti dijadwal nanti terjadwal kok. Ada biasanya kemarin apa Dok vendornya? Hari Rabu kemarin saya nggak ikut yang vendor karena nggak kan itu sekarang eh, Zoom-nya ini kan penuh-penuh Pak. Jadi ikut Zoom yang lain. Oke oke siap. Saya juga kadang-kadang nggak kebagian link. Pak, saya Oke sudah daftar, Pak. Pak, ya saya sudah daftar, sudah daftar, Pak. daftar mana Pak? Sudah masuk ke itu, ke Oh daftar. Krislingnya ya. Ya, Oke oke. baru satu ya. Oke, Ya nanti nanti saya ini Pak, saya lanjutkan aja nanti di kantor. saya. Oh ini udah nih, udah ya udah cuman dua sih nggak apa-apa sih. Kalau banyak nanti kan waktu kita habis di sini, jadi cuman dua, ayo ya. Oke udah ya. Nanti Bapak masuk aja pakai username Bapak yang tadi daftar. Oke. Nah setelah itu, setelah Ya, kita Pak. pilih-pilih vendor, terus kita yakin dengan mau posting ini, ya harus yakin dulu ya. Oh, yaudah, saya yakin nih. Yakin itu gini, apa? eh, Kalau saya sih secara mewakili kantor, saya bilang ini tolong posting semua karena kita nggak ada yang tahu kapan orang butuh, kapan orang butuh produk-produk seperti ini, ya. Tapi itu secara ini. Tapi kalau secara teknik, saya pribadi saya ya, pilih dulu yang Blue Ocean, ya. Artinya gini, pesaingnya nggak berat. Itu dulu kita Oh, kerjain, ya. Contoh di sini apa nih pesaing tidak berat, cari aja. Ya kayak gini kan di sini aja udah jelas ini udah bersaing nih berdua nih ada dua umroh. Tapi memang ini beda beda daerah ya. Ini beda daerah, beda apa? Beda target marketingnya. Tapi kalau sesuai dengan Bapak Ibu tinggal seperti tadi. Oh, artinya oke saya mau jualan umroh juga nih, gitu kan? Kita klik di umrohnya, lihat dulu umroh komunitas ke Baitullah dan webinar. Kita lihat dulu nih apa nih? All travel. Oh ini untuk daerah Kalimantan Selatan dan sekitarnya, boleh ya. Kita boleh nih main di sini nih karena daerah-daerah sana kayaknya masih enak dimainin umroh nih. Ya, ya terus, nah tinggal nanti nomor teleponnya aja yang di ini, yang disesuaikan ya. Nomor teleponnya disesuaikan. Nah, oke. Setelah itu udah kita lakukan, tinggal lakukan posting. Ya, kita ambil contoh seperti ini. Pertama kita ambil contoh, eh, katakanlah saya mau posting umroh ini aja deh, udah umroh ini aja nggak apa-apa. Umroh ini pertama yang saya harus lakukan ya, pertama yang saya harus lakukan itu saya ambil gambarnya dulu. Saya mau ambil gambarnya seperti ini ya. Setelah saya download gambarnya, download, saya ambil satu aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau download, ini download pakai download di sini. Jadi yang ini, jadi itu download semua. Jadi semua gambarnya akan di-download. Kalau saya mau ambil satu aja. Nah, oke, kita ambil satu. Nah, cuman di sini, Bapak Ibu, kalau dapat gambar seperti ini, tolong nama filenya diganti, diganti dengan nama filenya menjadi menggunakan keyword, ya, diganti keyword. Kan ini kan nama filenya WhatsApp Image 2024 ini, ya. Nah, tinggal ini saya kasih keyword, yaitu saya mau pakai nanti harga garis datar ya, garis datar umroh, harga umroh 01 untuk gambar satu gitu ya. Saya coba di sini. Nah, kemudian ini semuanya sama ya gambarnya. Satu. Saya maunya gambarnya jangan itu. Itu kan seperti gambar brosur itu. Nah, saya maunya gambarnya sama juga.
paket umroh 27 jutaan. Nah, ini bagus nih. Pakai ini aja deh. Harga umroh 02. Nah, saya pakai ini. Nah, baru kita tanya lagi apa lagi yang kita butuhkan dari vendornya. Kita lihat apa yang lagi yang kita butuhkan dari vendor. Pertama gambar sudah, ya. Kemudian untuk info lengkap dan komisi hubungi. Nah, di sini ada dikasih di hampir semua sih kasih buatnya gini. Untuk informasi dan komisi hubungi nomor ini. Artinya silakan Bapak Ibu dihubungi dulu, arti sounding-sounding dulu lewat WA. Istilahnya Bapak Ibu minta aja selamat pagi atau selamat malam Pak. Saya dari customernya atau tim apa marketer dari Titik Terang Kreatif. Mohon izin ingin mau apa namanya tuh ikut memasarkan produk Bapak gitu kan. Nanti paling dia jawab. Setelah dijawab baru tembak aja langsung. Kak, mohon maaf Pak, kira-kira saya kalau seandainya saya dapat lead, apakah bisa langsung saya lempar untuk di follow up? Dan seandainya jika closing, kira-kira saya dapat komisinya berapa? Gitu aja nggak apa-apa tanya dulu. Tapi awal-awalnya bahasanya bahasa ini dulu ya, bahasa perkenalan dulu, baru terakhirnya tanya komisi, udah gitu aja. Semua itu hampir semua vendor digituin aja. Jadi biar ada pegangan kita juga dan itu kalau bisa chattingan itu jangan hilang kalau seandainya dia kasih komisinya sekian gitu ya. Jangan hilang. Kita minta pertanggungjawabannya dari situ nanti. Seandainya tidak sesuai, dia bilang kan komisi 5% pada saat nanti ya kita ada rezeki, tiba-tiba ternyata dia kasihnya komisinya cuma 2% gitu kan. Nah itu kita minta pertanggungjawaban dari chattingan tadi. Pak, Bapak kan bilangnya 5%, kenapa 2% gitu. Ya, ini hasil chattingannya. Nah, kalau yang gitu-gitu kita mungkin bisa mediasi ya, kalau ada yang masalah-masalah seperti itu. Tapi gini, tapi kalau seandainya Bapak Ibu ada lead dan closing, ada pembayaran komisi dari vendor kepada Bapak Ibu, kami tidak akan minta apa-apa. Kami tidak ada hubungannya lagi dalam arti untuk pembayaran. Jadi itu nanti langsung pembayaran komisinya langsung ke Bapak Ibu semua. Ke Titik Terang nggak ada. Nah, kemudian itu ya, kita lanjut. Terus dia kasih apa? Dia minta tadi saya mau pakai umroh, umroh murah, umroh promo. Nah, dia minta kata kuncinya seperti ini semua. Nanti kan ini bisa kita pakai di Makul juga bisa, manual juga bisa. Terus dia kasih apa? Dia kasih penawaran atau fasilitas ya, seperti ini. Oke, nanti kita ini ya. Nah, berarti kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, ya gitu. Nah, pertama cara postingnya seperti apa? Ya, tadi setelah masuk ke sini, kita masuk ke produk, tambah ya. Mana tadi saya pakai Tony 12. Nah, masuk ke produk, kemudian input produk. Tombol di sini ya, tombol input produk. Nah, kita pakai kategorinya pakai yang outer aja, ya. Kemudian namanya, nah yang akan kita posting tadi adalah umroh. Tadi dia menyebut kata kunci yang dia minta apa nih? Umroh mandiri, umroh hemat, umroh kalsel, umroh travel umroh terpercaya. Oke, saya mau pakai ini travel umroh terpercaya, ya gitu. Di oke, travel umroh terpercaya, travel umroh terpercaya di Kalimantan Selatan. Selatan, oke. Nah, kemudian pilih file, kita ambil gambar yang kita tadi download, sudah kita download. Gambarnya ada di sini. Ini sama ini. Ya, saya mau pakai yang ini deh. Ini agak bagusan warnanya. Ya, kemudian untuk harga, ya, untuk harga boleh diisi, boleh tidak. Artinya diisi itu
Kalau udah yakin bahwa harga itu akan permanen seperti itu. Kalau misalnya dalam waktu dekat itu masih bisa dipakai gitu. Artinya jangan jangan juga eh apa bahasa sekarang ini harga sewaktu-waktu berubah gitu. Karena seminggu udah berubah, seminggu berubah lagi gitu. Kalau seperti itu jangan diisi karena kan nanti kalau postingan kita banyak kan nggak mungkin juga satu-satu kita rubahin. Tapi kalau memang ada timnya ya nggak apa-apa. Nah, di sini tadi menyebutnya apa? Ada kata menyebut 20 jutaan tadi ya. 27 jutaan ya. Nah, ini nggak tahu nih. 27 jutaan itu kan 27.900 juga 27 jutaan. Oke, kita nggak usah isi dulu deh. Karena nanti di gambar aja udah di gambar itu sudah ada harga gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut cara isi deskripsi. Nah, coba kita lihat deskripsi yang dia berikan apa. Deskripsi adalah penjelasan produk paketan umroh. Selesai. Nah, loh, masa deskripsi gini doang paketan umroh. Pakai gosen kali ini paketan umroh. Nah, karena di sini dia tidak memberikan deskripsi yang kita harapkan. Nah, kita kan harapannya kan dia punya deskripsi panjang buat kita masukkan di sini, ya. Deskripsi ini. Kalau cuma segini, terus lebih bagus ya. Kita pakai ini aja. Kalau saya pakai dua-duanya aja deh. Ya, saya pakai dua-duanya. Saya pakai ini kan judul ya. Pakai ini aja deh. Ini nggak ada maknanya kalau kita buat deskripsi ini. Atau kita tambahin nanti paketan umroh. Nah, kita minta ini penawaran-penawaran ini aja kita angkat. Terus kita minta karena tidak ada deskripsi, kita minta bantuan si ChatGPT, ya. ChatGPT.com. Kita minta si ChatGPT untuk membuat artikel tentang umroh tadi. Buatkan saya artikel tentang. Nah, tentang apa? Tentang judul yang tadi. Judul yang kita pakai apa? Travel umroh terpercaya, gitu ya. Ya, tentang travel umroh terpercaya di Kalimantan Selatan. Terus kita buat ini, dia ada kasih data seperti ini ya, ini data real. Nah, kita minta si ChatGPT memasukkan data ini dengan menggunakan data titik dua. Kita taruh aja datanya semua di sini. Hotel dekat masjid, free bonus taif, free free apa lagi nih? Free doang, bonus makan nasi. Tuh, ini apa sih orang ini? Bonus makan nasi mandi. Maksudnya apa sih? Ya udah biar ChatGPT ngerti itu kayaknya. Umroh bersama Habib Mustafa, bonus 10 gratis satu. Oke, apalagi dia pasti ini taruh lagi di sini paketan umroh, tambah lagi di sini paketan umroh daripada kita bingung, buat aja si ChatGPT yang bingung. Enter. Tinggal gini maksud saya, kita baca dulu hasil ChatGPT itu sesuai nggak dengan apa yang kita apa diminta di sini. Kalau tidak sesuai, kita minta supaya disesuaikan. Kalau memang udah nggak bisa, kita edit aja. Nah, dari sini, travel umroh terpercaya Kalimantan Selatan pilihan untuk ibadah nyaman. Terus kita kasih data hotel dekat masjid, free, bonus taif gitu. Nah, pertama dikasih gini, hotel dekat masjid. Dia jelaskan, kami menyadari pentingnya kenyamanan dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, hotel yang kami sediakan berlokasi sangat dekat dengan masjid. Nah, jadi dia walaupun datanya cuma seperti ini, hotel dekat dengan masjid, si ChatGPT itu bisa menjelaskan. Tapi dibaca ya takutnya salah. Takutnya salah. Logikanya si ChatGPT dengan apa yang kita mau itu mungkin kadang-kadang suka beda. Nah, ini yang saya masih bingung nih. Free bonus mandi nasi mandi. Karena kan dari sana nyebutnya begitu tuh. Dari si vendornya. Mana tadi itu? Bonus makan nasi mandi. Biar aja ChatGPT ngomong apa di situ deh.
Makanan adalah bagian penting dari setiap perjalanan. Kami memberikan bonus makan nasi mandi selama perjalanan umrah. Nasi mandi adalah, nasi mandi ya, nasi mandi adalah salah satu hidangan khas Timur Tengah yang lezat. Oke, kayak model nasi kebuli ya, terdiri dari nasi dengan bumbu rempah. Oke, dia bisa jelaskan ternyata. Bersama Habib Mustafa, salah satu keunggulan ini adalah untuk menjalankan ibadah umroh bersama Habib Mustafa, seorang tokoh yang memiliki pengetahuan luas tentang ibadah dan sejarah Islam. Dengan bimbingan beliau, ibadah umrah, oh bagus banget ya buat. Bonus 10 gratis satu. Kami juga menyediakan bonus menarik berupa promo 10 gratis satu. Artinya jika Anda mendaftar bersama 10 orang peserta, maka satu akan mendapatkan gratis. Udah, dia jelaskan sebenarnya. Nah, cuma di sini dia kasih ini, dia kasih harga. Ini jangan, karena kan belum tentu sama, ya. Karena dia dikasih harga, kita minta ChatGPT, tolong harganya jangan di, tolong harga jangan ditampilkan. Kalau dibuat harga gini, ini belum tentu juga sama nanti. Ya, nanti aja kita suruh ngedit-editnya. Nah, nah dia hilangin kan, harganya dia hilangin. Nah setelah itu dari hasil chat GPT ini yang kita kopikan masukkan ke deskripsi, masukkan ke deskripsi. Oke. Nah ini dikopas ke sini, dipas di sini ya, dipas ke sini. Oke. Nah, di sini ada aturan untuk konsumsinya robot Google itu. Aturan yang pertama kita buat adalah untuk judul deskripsi, ya. Untuk judul deskripsi kita pakai di sini H2, heading 2, ya. H2 dan di bold ya, di bold seperti ini. Nah, ini nggak usah pakai koma aja. Kemudian ini kan judul. Di bawahnya pasti ada namanya subjudul. Ya, keunggulan Cyber Umroh kami, subjudul dia pakai H3, udah benar, tinggal bold. Ya, terus cari lagi ada subjudul lagi, ada subjudul juga. Heading 3 sudah benar tadi kan, ini heading 3 bold, kemudian kesimpulan nggak usah dibuat, tapi langsung buat kalimat di bawahnya aja langsung. Ya, dengan berbagai keunggulan kami tawarkan mulai dari hotel dan sebagainya, hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang umroh ini. Oke, sudah bagus. Nah, kemudian setelah itu deskripsinya sudah kita isi. Nah, jangan lupa di sini kita ada kasih satu namanya di paling bawah aja deh kalau atau di tengah juga boleh. Di tengah sini ketikkan SEO WA, ya. Apa itu SEO WA? Ya, itu nanti akan menggantikan atau memunculkan tombol tombol WA kita, ya. Dia nanti akan memunculkan tombol WA kita. Nanti kita lihat hasilnya ya setelah kita simpan. Oke, kemudian sudah. Ini kemudian isi meta keyword. Meta keyword itu artinya eh, apa? Keyword-keyword yang akan diminta seperti ini. Dia kan mintanya keywordnya gini nih. Nah, atau kata kuncinya dia mintanya seperti ini nih. Ya, ya ini bisa aja kita masukkan. Ya, bisa aja ini keyword-keyword ini masukkan aja di sini. Cuman kalau bisa kita pakai ini dulu deh, SEO Denai. SEO Denai, baru koma, ya, baru masukkan keyword-keyword tadi yang dia minta. Umroh murah, umroh promo, umroh mandiri, umroh hemat terus ya. Nah, ini sampai di sini. Cuman di sini kan ada batasannya. Tadi disebut berapa? 155 karakter. Jangan panjang-panjang gitu. Ya. COD-nya itu apa tuh, Pak? Ya. COD-nya itu maksudnya apa tuh? Theodena itu dia akan memunculkan kembali judul yang kita pakai ini. Nanti muncul Oh iya. gini. Nanti boleh kita lihat nanti Pak ya.
Nanti kita coba di sini deh habis CWA, saya mau buat di sini ada COD naik di bawahnya. Nanti biar kelihatan ya. Nanti pada saat sudah disimpan nanti kelihatan Pak. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada meta deskripsi ya. Meta deskripsi ini seperti penawaran yang baik. Contoh gini, pada saat kita atau ada calon customernya searching di Google, katakanlah searching Google-nya seperti ini ya. Travel umroh terpercaya di Kalimantan Selatan. Tiba-tiba muncullah bukan tiba-tiba sih, di Google itu muncul seperti ini. Pertanyaan saya, Pak Mita buka mic dong, bantu saya. Oh, nggak ada. Pak. Ya gini Pak Mita ya, minta tolong Pak Mita ya. Setelah orang searching seperti ini, terus muncul di Google ini, 1, 2, 3, 4. Kalau menurut Pak Mita, Bapak yang melakukan searching, kira-kira Pak Mita pilihnya yang mana Pak? Dari yang 4 ini, apa ini? Yang ini, yang Robito tuh, Pak. Yang mana Pak? Robani Tour. Rabani Tour. Ini ya. Ya, Alasannya ya. Pak? Ya kan yang muncul itu, yang pertama. Ya betul. Maksudnya, nah saya gini deh, jangan di situ. Yang ini, di antara 3 ini, Bapak pilih yang mana? Salpani. Alpati, Salpani, Pak. Salpani. Ya. Alasannya Pak? Ya karena yang di atasnya dia gitu. Di atas, yang paling atas dia. Kan ini ada Alpati paling atas. Ya. Jadi gini Pak, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Mita ya. Tapi bukan Gus ini kan. Jadi gini Bapak Ibu. Eh, ada kalanya orang memilih tidak melulu pasti harus seperti tadi. Yang paling atas langsung pasti dipilih. Tidak seperti itu juga, tidak semua seperti itu. Tapi ada juga orang memilih karena apa? Ada alasan tertentu. Karena apa? Dia baca yang bagian ini. Ya, dia baca bagian yang ini nih. Sebenarnya kita, Karangan. Ada ah, yang menarik gitu. ya, karena judulnya itu kan kak, judul ini kan sesuai dengan apa yang dia minta kan. Travel umroh Kalimantan, terus dia lihat nih, ini apa nih 100% berangkat, izin ada izinnya, ada izin resminya gitu kan. Terus di sini Meyakinkan. ya ada uji sertifikat. Nah, itu membuat orang menarik. Terus kalau seandainya Pak Miftah, tiba-tiba di sini ada dibilang diskon 20%, Bapak tertarik nggak Pak? Ya, nambah lagi, Pak. Nah, pasti tertarik dong. Ya. Tertarik bukan langsung pengen umroh, tapi tertarik pengen tahu. Ya, oh ini ada nih 20%. Pengen lihat, diklik. Gitu kan. Kan belum tentu beli juga, belum tentu jadi mau juga, tapi dia pasti klik. Karena tertarik. Nah, itu yang disebut dengan lead magnet. Ya, Menarik. dia kita Ya, buat. tarik tuh, ya. Ya, tarik Ya, gitu. kita buat pembaca itu langsung tertarik untuk melihat kita, diklik gitu, masuk ke dalam kita. Nah, itu posisinya, cara membuat lead magnet itu adanya di sini. Mengisi lead magnetnya ada di sini, meta deskripsi. Nah, bisa Ya. buat dengan penawaran singkat. Anda contoh, kalau produk-produk ini ya, produk-produk fisik, buat aja ada diskon 20%, gratis ongkir, kan gitu-gitu kan. Nah, kalau di sini tadi kita cek, ternyata si vendor juga ada yang seperti itu. Apa apa yang jadi yang ada di situ? Ya ini yang buat menarik itu ini aja semua nih. Hotel dekat masjid, free bonus type, free apa? Bonus makan nasi, mandi, umroh bersama. Terus ada bonus 10 gratis satu gitu ya. Artinya kalau dia bisa cari orang 10 dia gratis kan gitu. Dan ini real oleh si vendor. Jadi ini bisa kita naikkan sebagai lead magnet untuk meta deskripsi di sini ya. Ini kita langsung kopikan aja nih atau silakan Bapak Ibu buat kalimat yang paling enak lah supaya ini kalimatnya. Cuman saya mau taruh bonusnya ini di depan ya karena ini bonus yang menarik bagi saya tuh. Nah, siapa tahu gini, gini Pak. Siapa tahu ini yang searching ini ada rombongan, katakanlah rombongan RW atau ibu-ibu pengajian
Dia disuruh cari, tolong dong cariin tuh ada nggak yang umroh. Ternyata kan pasti rombongan itu kan bisa jadi 10 orang. Begitu dia lihat, nah ini boleh nih, saya yang gratis nih gitu kan. Karena saya yang urusin. Nah gitu, artinya buatlah seperti itu, kalimat membuat orang tertarik. Nah bebas ya, jadi bukan hanya masalah umroh. Produk Bapak Ibu juga kalau punya, apa nih kira-kira yang membuat orang menarik untuk klik pada saat dia baca. Kan orang suka baca-baca gini, orang Indonesia ini kan paling aneh. Dia scroll ke bawah, setelah scroll ke bawah dia balik lagi ke atas, baca lagi yang di atas, ya. Jadi nggak mau diam, artinya kalau mau ke bawah aja gitu. Ini nggak, kadang di bawah naik ke atas. Karena apa? Dia banding-bandingin dulu, yang ini bukan ya, yang ini bukan ya gitu. Tapi begitu ada hooknya atau lead magnetnya yang kuat, oh ini nih ada bonusnya, atau kuat yang menurut saya, menurut kita kuat lah gitu ya, sesuai produknya juga gitu. Atau contoh seandainya, mohon maaf, kalau tiba-tiba di sini didampingi oleh Ustadz Haji Somad gitu kan, UAS, nah, langsung tertarik orang, kan gitu. Nah, itu sangat kuat lead magnetnya kalau seperti itu. Artinya kita lihatlah, jadi bukan umroh ya, bukan masalah hanya umroh. Produk lain pun dibuat seperti itu. Apa yang menjadi lead magnetnya di produk itu yang bisa kita membuat orang begitu baca itu langsung tertarik. Yang penting gini, yang penting dia klik dulu si website kita ini, diklik. Karena minimal ya, walaupun dia tidak jadi beli, minimal kalau pada saat dia klik, itu jadi traffic. Seperti kata Pak Putra bilang, optimasi tertinggi adalah klik. Jadi kita berharap semua orang mengklik ini, ya. Walaupun nggak jadi, tapi kita dapat traffic yang bagus karena diklik gitu. Gitu ya, supaya saya sengaja menguatkan ini supaya Bapak Ibu pada saat mengisi ini berpikir sebentar apa ya kira-kira supaya orang tertarik. Nah itu dibuat kalimatnya di sini. Cuman kalimat ini jangan panjang-panjang karena ini dibatasi 165 karakter kalau nggak salah. Berapa sih ya? 165 karakter ya. Jadi dibuat dulu di karang-karang dulu, jangan panjang-panjang. Oke, lanjut nomor Iya, WA. ini Nomor Pak, WA-nya ya, kalau misalnya barang itu yang punya kita sendiri mungkin ya nggak masalah Pak ya. Kita yang menjamin 100% lah gitu kan. Nah, kalau barang. misalnya kita punya orang nih Pak gitu kan, Hmm. janjinya bagus, cuman gitu dipraktekkan di lapangan ada yang kurang. Nah, itu otomatis kan kliennya nanti ke kita juga Pak. Enggak, jadi kan kalau vendor kan sebenarnya kan gini, kita udah alihkan ke vendor. Contoh apa ya? Nah inilah yang udah lagi tren sekarang kayak rumah kayu, Ya, yang rumah kayu. Kan memang kita dapat lead, tapi kita minta tolong ke Pak Yaninya buat di follow up. Nah yang berhubungan langsung selama proses pembangunan rumah kayu itu kan Pak Yani. Jadi ternyata setelah jadi ternyata kurang kurang sesuai lah gitu ya. Ya bukan kita juga yang dihubungi Pak Yaninya, karena dia yang berhubungan langsung dengan si vendornya. Kalaupun kita yang dihubungi, ya kita minta pertanggungjawaban si vendornya. ya, Itu gimana kerjanya nggak bener tuh kan gitu bahasanya. Tapi kalau ya maksudnya benar seperti Pak Am tadi, kan yang ditakuti itu Pak ya, ya. tidak sesuai gitu. Nah itu makanya nanti kalau ada Zoom vendor, Bapak Ibu silakan ikut ya. Di frontal aja di situ, apa yang Bapak mau tanyakan, tanyakan di situ. Apa yang Bapak Ibu takutkan, tanyakan juga di situ. Banyak yang ditakutkan, pasti gini, benar nggak nih bayar komisinya nanti? Benar nggak nih? Nah, apalagi yang satu yang paling sering ditanya orang itu apa, Pak? Repeat order, ya. Artinya kita dapat lead, terus dia follow up dan closing gitu kan. Setelah closing kita dibayar nih. Tapi si pembeli tadi itu kan simpan nama vendor, nomor WA-nya, tiba-tiba si pembeli tadi mau order lagi. Ordernya kan pasti ke vendor kita, Ya. nggak ke kita lagi. Nah, itu ditanyakan persis. Itu gimana, Pak, kalau repeat order? Kami kan tidak dihubungi lagi, pasti yang dihubungi Bapak gitu kan. Nah, ditanyakan, ada nggak komisinya berapa? Langsung tanya berapa. Jelas ya.
Ya Pak ya. Oke, lanjut dulu Pak ya. Saya minta. Ya, Pak. Oke, nah untuk nomor WA, silakan Pak diisi nomor WA, cuman biasanya kan nomor handphone kita 081 gitu ya, atau 08 lah gitu. Ini kosongnya dipakai 62. Jangan dibuat 0, ganti jadi 62, tapi bukan plus 62, 62 aja. Nah, kemudian teks WA itu kita gini, eh, teks WA ini berfungsi pada saat orang klik kita, pada saat orang klik ini ya, ini katakanlah ini nomor kita. Begitu dia klik ini, si calon customer, orang yang klik itu akan sudah mendapatkan kalimat yang akan disampaikan ke kita. Artinya, dimanjakan aja orang yang mau menghubungi kita. Artinya kita udah siapkan kalimat, dia tinggal klik aja, send gitu ya. Kita siapkan kalimat. Nah, kalimat yang akan nanti kita jawab. Ya, kalimat itu seperti apa? Kita buat bebas ya. Ini saya cuma ngarang ya versi saya aja nih. Halo Kak, gitu ya. Saya tertarik menggunakan jasa ya, travel umroh, travel umrohnya. Mohon info selanjutnya kan gitu. Atau dibuat salam dulu ya, salam dulu. Kalau ini kan gaya-gaya anak sekarang nih. Genjit, genjet ya, apa genjet, apa itu. Halo Kak, gitu kan. Selalu semua kakaknya gitu. Mau cowok, mau cewek, mau tua, mau muda, kakak. Ya, kemudian isi link. Kalau Bapak Ibu punya link di marketplace, diisi aja linknya di sini, yang ini dan ini. Ya, ada kalau punya link di Bukalapak di sini, punya link Tokopedia sama Shopee di sini. Nah, setelah itu baru di submit. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kemudian kita coba lihat kira-kira seperti apa tampilannya di sana. Nah, ini sudah kita terdaftar. Nah, coba kita lihat setelah, oh ini udah nambah lagi nih baru. Coba kita lihat hasilnya, kita klik di sini. Nah, tadi tadi kita kan apa? Membuat CWA dan COD-nya ya. Nah, COD-nya tidak muncul. Nah, CWA itu membuat ada tombol seperti ini, nomor tombol WA ya. COD-nya buat tombol seperti ini. COD-nya itu dia akan memunculkan kembali, kan judulnya tadi apa? Judulnya adalah Travel Umroh Terpercaya di Kalimantan Selatan. Nah, COD-nya dia akan memunculkan kembali judul yang tadi, Travel Umroh Terpercaya di Kalimantan Selatan. Nah, itu kenapa harus diketik ulang gitu kan? Nah, itu salah satu teknik optimasi yang kita gunakan. Jadi biarkan aja seperti itu ya. Nah, kemudian di sini, nah ini yang tadi kita sebut penawaran itu adanya di sini. Yang kita sebut lead magnet itu adanya di sini. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu kalau seandainya ini kurang rapi, silakan diedit lagi, dirapi-rapiin lagi, silakan. Caranya gimana rapi-rapinya? Jadi kita masuk lagi, kembali lagi masuk ke klik di panel adminnya, masuk ke yang login password ya, yang bagian login password. Kemudian kan ini tadi produk kita, edit, edit. Saya maunya ada tulisan ini travel umroh terpercaya, travel umroh atau paket umroh harga 27 jutaan. Sebut aja di sini. Harga 27 jutaan. Karena sesuaikan aja dengan gambarnya gitu ya. Oke, contoh ini mau dirubah seperti ini. Nah, terus Bapak mau rubah, lihat dulu nih hasilnya. Adakah yang perlu dirubah? Silakan dirubah-rubah. Ini contoh keunggulan saya mau turunkan gitu ya. Keunggulan ini terlalu rapat, saya mau turunkan. Tinggal enter aja. Terus apa lagi? Ini pilihan paket juga terlalu rapat, saya mau turunkan. Nah, ini turunkan aja. Terus apa lagi? Udah cukup. Setelah itu baru simpan. Simpan lagi. Submit. Nah, nanti hasilnya akan berubah sesuai dengan apa yang udah agak jauh kan.
rapi-rapi dikit lah. Nah ini kok judulnya masih ini. Judul jadi nggak saya rubah tadi? Oh, ya. Judulnya sudah, tapi di sini belum. Di home-nya kali ya. Oh ada, ini ketutup. Ada harga tuh 27 jutaan. Oke, gitu ya Bapak Ibu, cara postingnya. Terus di sini ada gini Bapak Ibu, sedikit diperhatikan di sini. Di sini ada namanya duplikat. Di sini tombol ini ada duplikat. Artinya hasil postingan yang kita posting tadi itu bisa dibuat duplikat. Kita duplikatkan jika gini, kita mau buat postingan itu lebih dari satu. Contoh, travel umroh tadi si itu nyebut target marketingnya di mana aja. Kalsel dan sekitarnya. Nah, loh, sekitarnya ini apa? Kalimantan Timur, Selatan, Timur aja ya. Anggaplah Timur. Ya, Nusantara, IKN, IKN ini IKN nih. Berarti Timur ya, benar. Jadi gini, ini kan sudah kita posting untuk Kalimantan Selatan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin posting lagi beberapa lagi untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, ya, terus Kalimantan Tengah. Nah, itu tinggal katakanlah kita mau posting tiga, ya, mau bukan posting, kita duplikatkan. Ini kan baru satu, berarti kita butuh dua lagi tuh buat ada biar supaya ada tiga, yaitu Kalimantan Timur sama Kalimantan Timur sama Kalimantan Tengah. Tiga lagi deh sama Kalimantan Utara. Dan itu dibuat gunakan duplikat, tombol duplikat. Dia minta berapa jumlah yang mau diduplikatkan. Jadi kita butuhnya ada tiga ya, tiga. Kita buat tiga. Tes. Nah, tiga itu judulnya apa aja? Kan dia minta seperti itu. Nah, pertama saya mau tambah untuk Kalimantan Timur. Saya mau Kalimantan, tapi tetap juga judulnya seperti ini. Harganya 27 jutaan, terpercaya, tapi target marketingnya yang saya mau rubah. Tadi Kalsel, sekarang Kaltim. Terus bawah sini lagi, nah kalau Kalimantan Utara apa ya? Kalut. Pada Kalut. Kalimantan Utara. Terus di sini ada lagi Kalimantan Tengah. Kalteng. Ya, target marketingnya akan dibuat seperti itu. Nah, artinya tiga ini nanti akan nambah dari yang pertama dari Kalsel. For riset sih, submit. Submit. Oke. Nah, kita dapat 4 jadinya kan? Kita dapat 4. Ya. Apakah gambarnya harus ini ya? Bisa juga, karena kan namanya satu paket kan. Boleh aja ini gambarnya. Atau kalau mau ganti, ganti aja gambarnya. Kalau mau ganti ya. Cuman saya nggak mau ganti di sini karena apa? Memang ini paketnya harga 27 jutaan. Tergantung ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau produknya yang lain, ataupun Bapak mau buat variasi, gambarnya saya mau ganti yang satu gitu. Ya silakan. Artinya gini, gambar ini bisa diganti juga. Caranya apa? Caranya tinggal diedit. Edit, baru pilih pilih file. Pilih gambar yang akan menggantikannya. Gitu ya. Kemudian open. Nah, ini baru kita submit. Suka hilang. Nah, ini hilang. Karena apa? Tidak boleh gambarnya itu nama filenya sama. Ya. Tinggal ini kita ulang lagi untuk yang tiga ini karena ini sudah hilang. Kita masukkan lagi yang ini. Saya maunya ini. Submit. Ini juga saya ganti. Jadi ganti itu aja, ganti gambar aja. Cuma nanti ada sedikit kerancuannya adalah kerancuannya kita lihat di judulnya. Judul dengan isi sama enggak? Judul dengan deskripsinya sama nggak? Takutnya gini dibaca kok judulnya Kalimantan Timur, kok deskripsinya Kalimantan Selatan, kan gitu. Nah itu juga perlu kita sesuaikan. Nah kalaupun maunya seperti itu, artinya deskripsinya maunya sama semua, lebih bagus jangan menyebut daerah atau menyebut provinsi di
deskripsinya. Nah, kayak gini nih. Ini kan jatuhnya kurang bagus. Kalimantan Timur, terus di sini tiba-tiba jadi Kalimantan Selatan. Kan kurang bagus. Nah, bagusnya gini. Ini kita ganti aja, ya. Ini kita ganti untuk Kalimantan Selatan. Sebenarnya saya kurang ini juga apa? Kalau mau pakai umrah seperti itu, di chat GPT-nya nggak usah nyebut Kalimantan mananya gitu, atau tidak usah menyebut daerahnya. Jadi dibuat postingan yang global aja, global banget gitu. Jadi semua ya yang kita minta paket umroh gitu aja, jangan nyebut Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Karena apa? Kalau seandainya itu deskripsi mau dipakai untuk semua daerah, ya. Ini tinggal pakai gini aja. Nah, karena ini kan sudah saya ganti semua nih, Kalimantan Timur ya. Cuman ininya perlu dirubah lagi nih, bagian susunan ini. Nah, ini jelek juga, jangan di Notepad sih. Kalau mau dirubah jangan di Notepad, rubah di itu aja di Word. Saya juga nggak banyak sih kayaknya ya. Ya ini selatan. Ini juga ada 3, ya udah ini ganti aja jadi timur deh. Ini timur, terus mana lagi? Timur, yes. Terus mana lagi? Ini timur. Udah cuma 3, ini aja mendingan kita edit kalau cuma 3. Yang lain juga gitu ya. Kita udah dapat. Ya, oke. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita buat? Kok kepencet sih? Travel umroh terpercaya di Kalimantan. Nah, teks keywordnya bisa kita isi, tapi bisa disimpan nggak? Untuk awal ini nggak bisa disimpan dulu nih, karena masih baru. Sundul juga nggak bisa, ini sundul. Nggak bisa sundul karena masih baru. Nanti kalau sudah lama, baru bisa. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk posting-posting. Nah, karena tadi kita nambah 1, 2, 3, 4. Jadi jatah kita sudah berkurang, kuota kita sudah terpakai 7. Ya. Nah, setelah ini sudah terdaftar, coba kita lihat sudah terdaftar nggak 4-4-nya. Nah, ini sudah terdaftar semua. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita bisa melakukan, ya, bisa kita melakukan inspeksi juga. Tapi kalau tanpa inspeksi juga, biar dibiarkan aja boleh. Jadi kami yang melakukan tugas itu. Tapi kalau kadang-kadang kan eh, bisa inspeksi yang dari kami kan suka ini ya, antrian-antrian panjang lama gitu ya. Boleh kita. Jadi gini, saya mau jelaskan, ini juga Bapak Ibu boleh inspeksi sendiri. Cuma dengan catatan, kalau kita menginspeksi sendiri, kita pakai inspeksi kan biasa gini, pakai Google Search Console ya. Jadi Google Search Console, apa itu inspeksi? Nah, itu mungkin ada pertanyaan tuh. Ya, artinya inspeksi itu kita mendaftarkan produk kita yang ini, produk kita yang tadi baru kita posting, kita daftarkan ke Google. 1, 2, 3, 4 ini empat-empatnya kita daftarkan ke Google. Tujuannya apa? Agar Google melakukan mengindeks produk kita ini, mengindeks produk kita ini ke dalam listnya Google gitu ya kan. Google punya daftar tuh supaya kita diikutkan juga dalam daftarnya. Dengan tujuan apa? Pada saat orang cari produk yang sama dengan kita, ya begitu orang searching, ya produk kita ini ikut di dalam listnya si Google seperti ini ya. Ini kan belum ada produk kita. Nah, harapannya pada saat kita sudah daftar, kalau ada orang searching seperti ini, ya harapannya produk kita itu ada di sini sebagai pilihan gitu ya.
ya sebagai pilihan orang pencari. Ini kan jadi pilihan orang pencari nih. Dan belum tentu lead juga ya, belum tentu lead karena apa? Itu tergantung orang cari. Makanya kuatkan lead magnetnya. Nah, itu tujuannya kenapa kita harus inspeksi supaya terdaftar di Google. Bagaimana kita berharap dapat lead atau bahkan losing kalau tidak pernah didaftar di Google? Nggak bakal ketemu. Maka perlu kita daftarkan ke Google. Caranya seperti apa? Ya, kita masuk ke tadi searching Google Search Console, searching di sana, kemudian enter, kemudian mulai sekarang. Nah, untuk inspeksi yang biasa kita lakukan kan tambah properti, ya, tambah properti. Tapi di sini karena ini bentuknya bentuknya portal, ya, bukan personal web, maka Bapak Ibu sebenarnya kalau dibilang nggak usah di, di daftar di Google Search Console. Yang penting nanti emailnya tadi Bapak Ibu yang di sini, email-email ini dibuat email yang benar, ya. Ini email yang benar. Dan email ini nanti yang akan melakukan inspeksi, jangan dirubah. Karena apa? Karena email-email yang terdaftar di sini nanti kami akan masukkan ke dalam list Google Search Console, ya. Listnya ada di sini. Kepemilikan atau pengguna izin di semua email itu nanti masuk ke sini. Nah, email itu sudah kami masukkan sebagian di sini, email-email yang kemarin Bapak Ibu daftar sudah masuk. Nanti tinggal kita tambahkan dengan email-email yang baru daftar. Nah, setelah ini semua nanti masuk, nah Bapak Ibu silakan boleh langsung inspeksi, ya. Nanti bisa langsung inspeksi tanpa harus daftar ke itu, ke apa namanya itu, kopikan meta tag-nya tidak perlu. Tapi kalau seandainya masih bisa bersabar, ya sebenarnya nggak usah diinspeksi juga, Bu. Nggak apa-apa lah, biar nanti kami yang melakukan. Cuma kan kalau seandainya ini kan udah kebiasaan kita nih, begitu posting maunya inspeksi gitu ya, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi selama email Bapak sudah terdaftar di sini ya, contoh kayak saya sudah terdaftar belum ya? Saya juga harus lihat dulu, eh, saya pakai email yang mana lagi. Jadi harus pakai email yang ini ya, yang terdaftar. Put, oh ini Putra Madera kalau nggak salah. Nah, ini saya pakai emailnya di Putra Madera. Nah, ini nanti caranya gimana? Setelah itu baru kita post inspeksi. Contoh caranya adalah kita pilih salah satu yang mau kita inspeksi duluan. Katakanlah ini. Kita klik kanan, copy link address. Nah, baru masukkan ke bagian Google Search Console. Tapi pastikan bagian sini itu tetap pastikan itu adalah Quickly ya. Pastikan Quickly. Kemudian masukkan ke sini. Produk yang akan kita inspeksi. Ini pas. Enter. Kemudian uji URL aktif. Nah, kemudian minta penjelasan. Tapi dengan catatan, email ya, email Google Search Console-nya yang bagian sini itu email yang terdaftar di Quickly ya, email yang terdaftar. Ini kan yang terdaftar itu putramadeira@gmail.com yang saya pakai Google Search Console-nya. Yang terdaftarnya pakai, ya saya pakai itu juga, Putra Madeira juga di sini. Di sini lagi. Di daftar ininya, tautannya. Nah, di sini. Oke. Nah, itu sudah kita posting semuanya. Inspeksi boleh, inspeksi lagi. Kita inspeksi lagi, satu lagi. Tanggung karena sudah diposting, kenapa nggak diinspeksi sekalian gitu kan. Apa tahu dapat lead. Ini terus, ini lead nanya terus. Samarinda untuk A1 unit biasa aja.
Lalu nyari 1 unit ke Samarinda dikirim. Nah, dapat list kadang-kadang yang begitu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Terus pertanyaannya satu lagi apa? Eh, yang yang akan suka bertanya itu masalah apa? Seperti apa atau apa aja ya? Apa aja yang 50 domainnya apa aja yang 50 itu 50 katanya kan ada 50 website. Nah, domainnya mana aja gitu. Nah, domainnya itu ada di sini ya. Domainnya itu ada di sini. Nanti ini saya kirimkan ke chat ya. Di chatting saya kirimkan. Nanti Bapak Ibu silakan kopikan aja ke Notepad ya. Kirimkan aja ke Notepad. Ini di Notepadnya supaya ingat ini nama-nama domainnya. Cuman ini kebanyakan ya. Oke. Nah, itu nama 50 domain. Nah, kita ambil salah satu contoh gini. Untuk domain yang lain ya, kita ambil contoh. Ini tadi klik udah. Sekarang kita pilih yang Jerbono. Jerbono, ya. Ini kan klik-kliknya sudah kita posting. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita melakukan posting lagi di Jerbono. Jerbono.com. Nah, ini kita belum punya nih, Jerbono. Ya, ini tinggal sama caranya gini. Kalau saya sih biar lebih gampang aja, ini tinggal panel MS, panel member, namanya sama saya buat. Username memang sama ya, username sama loginnya sama waktu kita daftar tadi. Nah, ini kuotanya belum ada ya, belum isi. Tinggal tambah produk, kemudian input kategorinya author. Ya. Nah, kalau bisa saya gini syaratnya. Saya maunya postingannya sama yang ada di Klikly, sama persis. Ya, karena apa tujuan kita tadi kan itu. Kalau seandainya ada orang searching travel umroh Kalimantan Timur harga 27 jutaan. Artinya tujuan kita tadi syukur-syukur semua 50 itu ada di di halaman 1 atau halaman 2, halaman 3 gitu ya. Makanya kita pakai semua judulnya disamain. Karena sesuai dengan kalau di searching tadi ya, searching sesuai dengan judul ini. Jadi bagi saya kalau cara menambahkan yang 49 lainnya, saya biasanya pakainya gini. Ya, langsung saya buka dua-duanya. Ini tinggal saya edit, ya bagian sini saya edit yang sudah pernah saya posting tadi. Ini tinggal saya kopikan, pindahkan ke sini, pas. Ya, terus saya gambar. Saya mau pakai gambar yang sama, boleh ya gambar sama atau beda juga boleh, bebas ya. Kalau ini. Terus saya mau pakai gambar yang sama, harga nggak ada, deskripsinya gimana? Saya mau sama juga. Ya ini tinggal saya copy. Ya, deskripsinya saya kopikan, masukkan ke sini. Udah, selesai. Terus meta keywordnya saya buka yang dari Clickly. Iya, meta keywordnya adalah ini. Kopikan, masukkan ke meta keyword. Oke. Kemudian saya buka lagi meta deskripsinya ada. Kopikan, masukkan meta deskripsi bagian Jerbono. Nomor WA udah pasti standar nomor WA kita kan. Teksnya juga samain aja. Mana tadi? Kami deh pakai ini enggak yang halo kak ini halo kak ya udah selesai submit. Jadi jangan langsung bingung nggak, waduh 50 kali nih. Ya memang lama, tapi kan tujuan kita mau kepung pasar, ya. Terus apa Oh, lagi jadi kita lihat lagi bingung apa apa lagi? oh, Pak? Drip Nix ya, Drip Nix. Nah kita coba Drip Nix lagi kita isi. Drip Nix ada, pasti belum ada kan? Kita belum ada. Nah ini kita posting lagi caranya gimana? Sama tadi slash panel member ya. Nah, saya pakai Tony 12 masih kosong. Nah, ini tinggal saya tambah
plus atau input, saya pakai order. Gayanya seperti tadi lagi. Gayanya adalah ini kan sudah ada nih, kita buka aja dulu nih. Oh, judulnya ini. Kopikan ke Dripnix. Terus gambarnya saya udah ada. Mau disamain silakan ya. Mau Kalau yang 49 itu apa kita mulai sama kayak dari pertama Pak? Iya, Kayak tapi diikut daftar dulu gitu enggak? nggak usah. Tinggal kayak tadi saya sebut aja Pak. Tinggal Oh, panen jadi gambar aja. daftarnya sudah di pertama tadi Pak ya? Ya, Yang sekali dikutip itu. daftar aja Pak. Sekali daftar, udah. Itu kan sekali daftar itu kan nanti buat ini Pak. Buat kita pesan apa? Memberitahukan kepada CS kami, Bapak sudah daftar. Nanti kami yang melakukan prosesnya. Itu hanya daftar itu aja Pak. Kalau di sini untuk Dan nggak postingnya usah daftar lagi Pak ya? tidak Udah perlu otomatis Pak ya? daftar-daftar lagi. Ya, ini turun. Untuk 50 webnya tidak perlu daftar lagi. Untuk yang 49 lainnya, cuma cukup sekali aja udah. Coba ya. Ya, ya. Ya. Oke. Nah, maksud saya tunjukkan gini, memang saya juga pasti gue ngerasain juga. Waduh, posting 50 lama nih. Nah, mendingan cara teknisnya aja yang saya mau kasih tunjuk. Buka aja dua-duanya. Buka yang sudah pernah diposting, buka yang mau akan diposting gitu. Dua-duanya. Hasilnya gini. Dan kopi. Tinggal copy-copykan aja. Jadi Bapak Ibu jangan pakai copy kontrol apa? Pakai klik mouse. Lama juga. Hanya jangan diklik kanan mouse gitu ya. Mendingan kontrol C, kontrol V, kontrol C, kontrol V gitu biar gampang, cepet mainnya gitu. Ya. Saya hanya Itu menunjukkan kontennya cara semua cepat. nggak apa-apa. Gimana Bu Juni? Kontennya sama semua nggak apa-apa. Apanya Bu? Isi deskripsinya sama ke 50 web gitu nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya? Nggak apa-apa karena beda domain Bu. Oh, oh Kecuali bisa kalau ya. kalau satu domain nggak boleh. Makanya kalau di Makro itu kenapa dibuat sinonim? Karena tidak boleh sama dengan satu domain ya. Hmm. Tapi Berarti kan kalau misalnya udah upload di WSP, upload lagi di DU bisa dengan bisa, itu yang sama. bisa Oh, deskripsi yang sama karena kan domainnya udah beda. domainnya oh gitu ya. Oke, Iya. makasih. Gini Bu, domain itu kan kayak alamat Bu ya. Ya. Alamat katakanlah di rumah gitu. Katakanlah A2 nomor 5 itu ada namanya di sana Tony. Nggak mungkin juga di A2 nomor 5 itu ada Tony lagi. Masa ada dua Tony, satu rumah, satu anak. Mm-mm. Nah, tapi kalau ada di A5 nomor 20 namanya Tony ya nggak masalah gitu loh. Kan udah Iya, beda rumah, beda domain beda gitu rumah. maksudnya Bu ya. Oh, oke. Iya, oke Pemahamannya sip. gitu aja Bu. Ya, oke. Ya, sip. Makasih. Ya Bu. Nah sekarang kita lanjut. Jadi kita lanjut cara cepat aja. Cara cepatnya gitu. Jadi tadi ini apa yang mau kita tambah lagi? Deskripsi. Bapak buka deskripsi yang sudah pernah diinput di sini. Ini di blok aja, Ctrl A, Ctrl C. Masukkan ke sini, Ctrl V. Udah, kan kelar udah. Terus apa lagi mau kita isi? Meta keyword. Cari meta keyword yang sudah pernah kita posting. Ctrl C. Masuk ke sini, Ctrl V. Apalagi meta deskripsi, Ctrl C, Ctrl V. Nomor WA kita nggak usah, ini tinggal pilih aja. Apa tadi? WA, WA, WA. Ini, nah selesai. Nah gitu kan, kita udah selesai gitu. Nah terus nanti tinggal tambahkan lagi domain apa lagi. Banyak domainnya ya. Gitu ya Bapak Ibu untuk posting-postingnya. Saya izin dulu sebentar Bapak Ibu ya ke dapur.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi nanti minta tolong Bapak Ibu kalau seandainya sudah bisa melakukan posting-posting, diharapkan silakan posting untuk 50 webnya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menyatakan bahwa tidak perlu diinspeksi. Itu saya pernah memang menyatakan itu tidak perlu diinspeksi dan itu benar. Kenapa? Kenapa tidak perlu diinspeksi? Karena kita menggunakan fasilitas sitemap. Cuman persoalannya sitemap ini kan akan melakukan prosesnya itu setelah ada kunjungan robot, ya. Nah, kalau saya secara ini secara teknis saja sih ya, saya maunya diinspeksi dalam arti gini. Kenapa nunggu robot masuk dulu baru dia nanti terindeks? Lebih bagus saya begitu posting saya indekskan aja gitu. Saya minta indeks. Jadi kita jemput bola, jangan kalau saja gitu nunggu-nunggu robot datang ya mendingan saya kasih ini robot ini, tolong indeks dong gitu. Itu makanya tadi saya praktekkan. Jadi saya kalau ada yang lihat kemarin Pak Tony bilang nggak usah diinspeksi, kok sekarang diinspeksi. Artinya dua-duanya bisa, tapi kalau yang saya minta inspeksi itu saya pengennya begitu selesai posting saya inspeksi gitu. Saya duluan dibanding dengan yang lain-lain. Karena apa? Saya jemput bola, gitu ya. Jadi untuk Kriksi itu boleh inspeksi, boleh nggak. Karena kalau kita tanpa inspeksi yang melakukan indeks itu nanti pakai fasilitas sitemap yang kita pakai, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, itu yang mana tadi ini kok. Nah, itu yang nanti yang harus kita lakukan pada saat posting dan inspeksi Krikli. Oke, untuk materi hari ini mungkin sampai di sini dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya atau saya baca chat dulu ya. Ini ada chatting dari Pak siapa nih? Pak Hisyam. Cara registrasi gimana tadi Pak? Oke, saya udah kasih tunjuk. Terus dari Bu Juni deskripsi sama semua nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Bu. Sehari saya jawab. Nomor itu Pak rekaman Zoom ini nanti akan di-share. Ya, saya share. Kalau seandainya Bapak Ibu nggak dapat linknya, silakan minta ke CS-nya karena CS biasanya dapat semua. Biasanya saya share di grup, tapi siapa tahu gitu ya. Terus Pak Mulyadi, inspeksi kalau berulang dalam satu post apa pengaruhnya? Mas, satu postingan ya. Sebenarnya sih nggak ada pengaruhnya. Berulang itu dalam waktu gini. Kalau dalam waktu jangka pendek, contoh nih, pagi kita inspeksi, ntar siang kita inspeksi lagi, malam kita inspeksi itu nggak ada pengaruhnya. Tapi kecuali kita lihat dulu, jadi kita lihat situasinya. Kita lihat situasinya gini. Makanya sekarang saya suka biasa ngomongnya gini. Dari semua postingan yang kita punya, ambil 10 sampel. Ambil 10 eh, produk yang menurut kita produk unggulan. Nah, yang 10 ini kita perhatikan terus perkembangannya. Kalau tiba-tiba dia turun, kita inspeksi atau kita lakukan optimasi, ya. Jadi kita lihat yang lain juga pasti karena sampelnya itu kan akan mewakili semua produk kita, ya. Nah, kalau begitu dia satu sampel itu ada yang turun, berarti yang lain kita lihat lagi yang turun yang mana nih. Nah, boleh lakukan inspeksi ulang. Inspeksi ulang. Artinya jangan langsung hari ini inspeksi, besok inspeksi juga itu produk yang sama, jangan nggak ada gunanya. Mendingan per bulan atau per 2 bulan atau per 3 bulan. Kalau seandainya diperlukan, ya kalau seandainya diperlukan dalam arti tadi gitu, kok nggak jadi turun gitu ya. Kalau postingan saya yang tadi umroh Kalimantan Selatan 27 jutaan kok turun jadi posisinya turun. Nah, itu boleh dilakukan inspeksi ulang ya. Seperti itu Pak. Pak siapa tadi? Pak Ya, Jadi ya. ya, izin Pak Tony. Silakan Pak Nur. Ya, ini ini kan hampir sama kayak portal kota ya. Ya Yang betul. ingin saya tanya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan pendaftaran email untuk hak akses dengan pengguna apa dengan status pengguna itu di Google Search Console ya itu
perlu melakukan copy paste tag HTML nggak Pak? Soalnya yang seperti apa namanya? Kalau pemilik kan kayak pemilik portal itu kan dia mendaftar untuk sebagai penjembatan ya dengan Ya. Google Search Console dengan portal kita itu Hmm. kan dia copy paste tag HTML. Nah, Hmm. kalau untuk pengguna penuh itu perlu melakukan tag HTML nggak gitu. Enggak, Pak. Soalnya kasusnya kalau di portal kata sempat apa di portal kota kebetulan saya Hmm. ketuanya jadi Hmm. sempat ada kasus yang seperti itu gimana Pak? Nggak perlu, Pak. Ini kembali ya, tergantung penggunaannya adminnya. Kalau yang Quickly dan teman-temannya, dia ini, sorry, saya share, kelihatan nggak, Pak? Saya share nggak? Oh, sorry, saya nggak, belum share. Saya share dulu ya. Oke. Ini kan Quickly ini, Pak ya. Nah, kalau Mhm. saya, untuk tag HTML itu saya tidak perlu dimasukkan ke dalam metase utama. Tapi semua emailnya saya gunakan sebagai pengguna di sini. Jadi bagian setelan, pengguna dan izin. Nah, pengguna izin itu saya masukkan semua email. Artinya Mhm. semua yang tadi ada email-email itu saya anggap semua sebagai pengguna. Tadi mana email kita tadi? Email kita. Nah, ini kan di sini kan Bapak Ibu kan waktu daftar kan ada email kan? Email-email Mhm. seperti ini. Nah, ini kan nanti saya daftarkan semua nanti ke dalam si GC. GSC-nya. Saya masukkan semua di sini. Yang artinya dari 129 orang ini boleh melakukan inspeksi langsung, tidak perlu copy tag-nya. Kan itu hanya tag HTML itu kan kayak Penjem. kode izin penggunaan gitu kan. Nah, kalau di sini kalau udah kita masukkan ke sini cuman satu kelemahannya, bukan kelemahan sih. Ya boleh dibilang kelemahannya apa? Bapak Ibu tidak bisa inspeksi menggunakan dua email karena yang terdaftar di sini cuma satu. Kalaupun emailnya ya katakanlah mau ganti, dilaporkan aja ke kata portal kota gitu ya, laporkan aja ke bagian admin atau ketuanya, Pak Ketuk gitu kan. Tolong dong email saya yang ini diganti, saya nggak pakai lagi. Paling bisa gitu. Mhm. Tapi kalau Oke. Pak Ketunya lagi baik, Pak Ketut boleh dong email saya dua-duanya dimasukin ya gitu kan. Ya Pak Ketunya kan. Mhm. Nah, jadi ini kan bisa dihapus, bisa dirubah izinnya gitu. Oke, oke. Berarti nggak perlu copy paste tag HTML ya. Nah, Cukup nggak tergantung, dijadikan sebagai pengguna tergantung penuh Pak. aja. Pak, kalau kalau saya saran sih, Bapak masukin aja di sini gitu. Jadi minta minta pengguna user member atau membernya minta yang nama emailnya semua masukkan ke sini. Tapi kalau Bapak punya ini ya sama, pegang ini juga Ya, adminnya. ya, Oh, saya Bapak pegang. panel MS-nya pegang ya. Betul, betul. Oke, berarti Bapak nanti daftarkan aja yang ada di sini Pak ini. Email-email ini kopikan. Contoh di sini ya. Ini saya nggak tahu Mas sudah masuk atau belum nih orang. Ini saya kopikan. Terus saya daftarkan, saya tambah di sini. Ini tambah pengguna. Tambah pengguna, saya masukkan izin. Oh ya Pak Mita nih, Pak Mita ternyata. Pak Mita udah ada belum? Nggak apa-apa deh. Tambah. Izinnya penuh ya. Izin penuh. Hmm, Izin hmm. masuk penuh. Udah saya tambahkan. Jadi nanti Bapak eh, tinggal kopi-kopikan bagian itu aja nih. Ini siapa lagi nih? Pak Betul, Yudarso. Yu, Yu, betul. Yud Harjo. Tambahkan sebagai pengguna gitu. Tinggal gini-gini aja sih Pak. Kopi-kopikan aja Ya, nanti. berarti tinggal menambahkan saja nggak perlu yang Betul. yang apa namanya yang tag HTML yang Betul. untuk di awal itu yang sama Betul. seperti pemilik bukan ya? Nah, nggak perlu Pak. Kumpulin Nggak aja perlu. di Oke, sini. Kumpulin aja di oke, sini. Ya Pak ya. oke. Siap, siap. Oke. Oke, lanjut. Ada lagi Pak? Pak Oke, Tony, sementara Pak sementara Sunardi itu. ya, yang raise hand oh iya silakan. Pak, izin Silakan. tanya Pak. Ini Pak Tony untuk judul itu ternyata untuk ini yang teks WA itu ternyata ini ya Pak, ada batasan itunya ya, batasan berapa Karakter. Ini karakternya Pak, ya ternyata ya. sepanjang apa Pak? Nggak terlalu panjang sih Pak, emang tapi saya nyoba beberapa kali itu emang nih terpotong akhirnya saya ringkasin lagi Pak. Berapa, maaf, mohon maaf Pak, berapa ini, mau berapa karakter? Mungkin sekitar 160-an 5 kali Pak. Judul? Bukan bukan yang itu Pak, yang bukan judul 160-an atau 150-an itu Pak, bukan Oh, meta teks WA Pak. deskripsi.
Hah? Teks WA, Teks teks WA. WA. Oh Mm-mm. jangan, nggak usah panjang-panjang Pak. Jadi bukan Iya, kayak maksud Bapak kayak gini ya, kayak WA bisnis gitu ya? iya, iya. Jadi saya sertain kan Enggak. ada berapa WSP tuh. Jadi saya sertain inian Pak dari domain yang mana, terus baru mohon Oh, informasinya lebih lanjut gitu. Jadi kadang kepotong di mohonnya gitu Pak. ya jangan jangan terlalu panjang juga Pak. Iya Kalau Pak. nggak salah itu dia pakai itu dibatasi memang dibatasi karakternya. Ya, akhirnya saya sekarang bikin yang singkat, Pak. Tapi kalau udah Pak posting pakai Max Tool kan berubah satu-satu itu, Pak. Ya betul. Memang dia. Sama ini Pak Tony, eh nitip iklan sih. Enggak, sekarang kan saya di ini nih Pak di hire Pak Topik buat bantuin Pak Topik yang Neonbox tuh, Pak. Weh, siap. Bisa bisa bantu juga Pak teman-teman kalau yang mau optimasi tuh. Jadi Produknya vendor Pak dong. Topik udah jadi vendor TK juga. Ya, Nggak jadi vendor. ya Pak Taufikur Rahman itu Pak yang sering ketemu Tahu. Bapak kayaknya sih. Udah sombong dia sekarang. Iya, lagi ini Pak, lagi optimasi terus Pak. Makanya saya kebagian ini Pak untuk Enggak, optimasi websitenya. enggak saya sengaja saya pancing siapa tahu lagi ada di sini. Biasanya kalau saya Oh, bilangin gitu langsung nggak ada langsung kayaknya keluar Pak ya. di sebelah itu Pak sama Pak Putra. Oh ya wes. Wes, monggo. Ini Keren, Pak, Sepil Pak ada tool yang buat inspeksi massal nggak sih Pak? Nggak ada, Pak. Ya aduh, Nggak ada. saya lihat Pak Wahyu dan waktu itu pernah itu Pak ada Nggak pakai ada. tool apa gitu. Saya tahu. Nggak ada ya? Saya tahu tapi nggak ada. Karena kami tidak boleh menyatakan itu ada. Dan saya bilang ini itu kan produk orang. Iya Ngapain orang-orang ya. ngapain saya promosiin produk orang? Kalau Bapak bilang Pak Wahyu, Pak Teguh punya, silakan tanya beliau. Kalau Pak kami ada. bilang tidak ada. Kemarin saya mau japri japri Pak ini Pak Gini, Pak takutnya gini Pak, Iya. tetapi saya takutnya gini, itu terus kata di grup, saya lihat juga di grup mana itu, grup Bandung, SEO Bandung, banyak toolsnya. Orang-orang Bandung kan Hmm, kreatif tuh, banyak toolsnya. Yang saya Iya. takuti kalau ada efek sampingnya, saya kan belum Oh iya iya. buktikan gitu. Boleh mungkin siapa tahu inspeksinya sekaligus 100, 200 gitu ya. Mungkin saya nggak Iya. pernah coba dan saya tidak akan pernah coba. Karena saya nggak tahu efek sampingnya apa. Dan nanti dibuat capek lagi ngurusinnya kalau ada efek samping. Gitu Pak, makanya saya nggak mau yang namanya instan Pak. Bapak gini Pak, Bapak lebih bagus cari duitnya dengan kerja keras dengan instan. Kerja keras Pak. Nah, ya udah saya nggak mau jawab lagi itu Pak kesimpulannya. Gue Oke Pak, tahu, Pak Tony gue kapan-kapan gue ya. tahu postingannya Pak Topik itu banyak. Gue tahu sampean itu udah lelah. Iya, kemarin kan saya bantuin beliau nih udah 3 hari nih di kantor beliau. Jadi Iya, tambahan mulu, ketambahan terus kan postingannya, tapi mau infeksinya jadi liar belum sendiri. parfum, belum belum yang parfum kan? Belum parfum, belum madu pahit. Ya wes, kantor aja, ajak lagi Pak Topik. Udah mulai sombong kata Pak Tony gitu. Oh ya, insya Allah Pak. Paling kalau ini Pak, Sabtu paling Pak. Ya ngomong-ngomong, monggo Ya, ya. makasih banyak Ya, Pak Tony. nanti janjian aja Pak Sunardi ya. NJ. Yuk, Makasih banyak monggo. Pak Tony. Yuk sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak yang lain Pak. Nggak ada lagi yang resen ya. Atau Oke. nih, Yuk, silakan Pak Rangga. Mohon maaf saya terlambat. Selamat pagi juga buat sahabat saya, Dokter Juni. Ile, terus Dr. Pagi Nirwan Pak nggak Rangga, sahabat. ini tumben Dr. ada. Nirwan nggak sahabat lagi. Kita makan sama Pak Tony Pak Guru, bukan bukan Iya, sahabat. Pak Bukan, Guru. Guru. sama Pak Dr. Nirwan nggak sahabat Rangga atau gimana? Harus jelas dulu ini. Udah sohib dia Pak, udah Oh teman gitu ya. sejauh. Oke, oke. Bu Pak Juni Tony, aja yang sahabat ya. Silakan. Pak Tony, ini saya tahu pikirannya Bu Juni, Pak Tony. Kemana lagi kepikiran? Bu Juni kan postingannya banyak nih Pak. Kalau Betul. di web ini kan satu-satu ya Pak, Ya, satu akun satu-satu gitu ya Pak. ya, Mohon maaf kalau apa namanya inspeksi bolehlah Pak satu-satu karena memang biar independen ya Pak ya, biar kuat semuanya. ya. Kalau modelnya ada ke depan rencananya nggak sih Pak, satu satu dashboard gitu ya bisa milih kita. Pikiran saya gitu kan, kalau bikin draftnya kayak model tampilannya satu ini nanti tinggal pilih kita mau postingnya ke Hmm. posting
akun yang mana gitu Pak. Jadi nggak harus ekspor satu-satu gitu Pak. Jujur ya Pak, Oke. jujur. Saya sendiri bikin, aduh 50 web satu-satu malas bener ya gitu. Nah, nah terus kenapa bawa-bawa nama Ibu Juni? Enggak, ini karena Juni postingannya banyak Pak. Dia rajin posting Pak, Bukan, kenapa bawa-bawa nama Ibu Juni? Kan sampean yang bingung. kalau Bu Juni yang ngomong kan kayaknya Pak Tony akan menggerakkan cepat gitu Pak Tony. Begitu. Itu kan namanya kalau model gitu kan PKP, Pak. Iya, tahu Pak, maksud saya Ya, Luwet ini siapa tahu ke depannya ada dashboard yang betul. satu. Jadi lebih Betul, gampang betul. gitu. Ini Iya, kan Bu iya. Juni kota mulu Pak, gitu Pak. Iya, maksud saya pertanyaan Bapak itu jangan bawa-bawa nama Ibu Juni, nanti bawa lagi nama Nirwan, bawa lagi nama Silvi. Gak apa-apa Pak, dia senang Pak saya bawa-bawa Pak. Iya gitu ya. Dan Nah, ini kan maunya Bapak ya. Nanti ah, jangan nanti minggu depan Bapak tanya, Pak, gimana permintaan Bu Juni? Udah belum gitu kan kayak jelas. Katanya permintaan sampean kan. itu. Nah, Bu Juni kan ratu closing Pak dari Depok nih Pak, dia Wah, Pak. wah, angkat tangan saya kalau beliau mah angkat tangan. Iya benar Pak. Maksud saya ini saya memfasilitasi pemikirannya Oke, beliau Pak. nanti saya ngomongkan dulu dengan Pak Putra dan tim tim programmer. Itu kan agak berat Pak kalau itu saya di tim teknis ketemu dengan tim programmernya, terus ketemu dengan Pak Putra, baru kita putuskan oke atau enggak. Kan gitu. Nggak Ya bisa ini sendiri Pak. sengaja titip pesan dari Bu Juni ini saya membantu menyampaikan Betul. amanah Bu Juni. Saya tahu Anda dekat dengan Bu Juni, teman sohib lah gitu. Ya benar. Ya, Makasih ya Pak Tony. ya. Tapi jangan dibawa-bawa terus. Iya, Namanya. kan kayak ahli nujum membaca pikiran. Oke ya. Oke Pak Sayang Langga ya. Oke nanti kita sampaikan sama Pak Putra dengan tim dulu deh. Saya kesulitan paham, Kak. paham Kesulitan apa maksudnya. Pak Tony gitu kan. Aduh ini posting 50 web Saya paham. Saya juga kadang ngomongnya gitu. ngomong tugasnya. Tadi kan saya mau ngomongin, tolong tugasnya posting 50 web, pengen ngomong gitu tapi nggak tega gitu. Iya Nah, benar. saya juga nggak selesai-selesai tuh Pak yang 50 web. Ya. Tapi Nggak gini, kita selesai-selesai. lihat kalau saya sih nanti saya lihat manfaatnya. Kalau bisa sampai dia dominasi kan bagus banget tuh 50. Jadi kalau bahasanya PKP 50 web itu kencang dia Betul, mainnya. betul Pak. Kan ini Ya. ibarat apa ini diinspeksinya sama apa ini Pak inspeksi banyak akun ya Pak. Kalau 50 PKP Ya, kan satu satu ya, akun yang inspeksi kan Pak. ya Nah betul. ini kan Keroyok domain inspeksi banyak akun dari semua akun. member. Iya betul gitu Pak. Ini saya menyampaikan aspirasi Bu Juni nih Pak. Gitu Tahu, loh. tahu dari tadi gue udah tahu. Ya. Cuma saya nunggu komentar Dokter Nirwan. Nggak ada Pak dia, nggak ada. Saya juga Lagi setuju. praktek dia. Lagi ada Operasi. pasien, lagi ada pasien. Ya. Gitu Pak Tony, makasih ya Pak Oke, Tony. makasih Pak Rangga. Gitu ya, nanti saya Makasih Pak sampaikan. Rambo. Makasih Bu Juni. Nanti saya sampaikan ke tim dulu ya. Kita kalau yang gini-gini biasanya kita meeting dulu sebentar. Kalau keputusan beliau, hasil rapat kita, Pak Putra putuskan, udah kelar semua. Sip. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak ada ya? Is, nggak ada yang raise hand. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ini agak-agak. Saya juga gini, mohon maaf Bapak Ibu, saya ada yang komplain. Kalau Pak Tony masuk Zoom lama banget katanya. Karena apa? Ya kalau saya kan semua pertanyaan harus saya jawab. Makanya sampai selalu saya udah belum, masih ada nggak, masih ada nggak. Nah biasanya pertanyaan jawabnya yang kepanjangan. Tapi nggak apa-apa, yang penting tidak ada unek-unek di kepala dalam pertanyaan sudah kejawab Nah, gitu. betul Pak. Bagus Pak. Iya. Tony. Tapi ada yang komplain Bu. Kalau Pak Tony 3 jam, 3,5 jam katanya. Kan gurunya biar paham Pak itu Pak. Iya, karena Iya. nggak salah prediksinya gini. Begitu lihat kan saya bilang, Pak Tony, saya mau nanya ini. Oh, ada di YouTube saya, tolong dilihat aja ada ini. Begitu lihat di YouTube saya, dia lihat 3,5 jam. Ya ampun, saya harus nonton 3 jam. Saya bilang jangan tonton semua itu yang di belakang itu tanya jawab bisa 1 jam 2 jam itu saya bilang depannya aja. Oh gitu katanya. Jadi begitu dilihat, waduh 3 jam. Langsung mikirnya lama gitu ya. Nggak apa-apa sih. Kalau saya sih udah, kalau sampai udah kelar,
Karena gini, kalau ini saya gantung, pertanyaan Bapak Ibu saya potong, selesai gitu, saya yang dijapri lagi, mau nggak mau saya jawab lagi di handphone gitu kan. Mendingan di sini saya selesaikan. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau sudah tidak ada kita Pak akhiri. Tony boleh minta nambah kuota 50 untuk yang khusus hadirin. Kalau udah tambahan berikutnya, Bapak udah dapat 50. Ini saya ini belum yang ini. Pak, siapa Pak? Apa username-nya apa? Nisa, Nisa. Oh, Nisa tadi. Oh, tadi di itu ya di 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 chat ya tadi ya. Iya, Nisa S-nya Nisa. 2 kali. Oh, ini ada di chat. Sorry, sorry. Kayak tadi nggak sempat berubah karena itu lagi ngobrol. Pak Tony, Nardi izin live dulu Pak Tony ya. Mau jalan nih Pak. Monggo, monggo. Hati-hati Pak di jalan. Ya, makasih banyak Pak. Yo, semoga Assalamualaikum. sampai tujuan. Waalaikumsalam. Pak Tony, kalau udah ada yang tadi dashboard kayak gitu kan, dashboard satu Makasih Pak Tony. itu kan bisa nambah kuota terus Pak. Ya. Bu Juni langsung beli 1.000 kuota dia Pak. Oh, kalau dia mah udah. Iya, betul Saya Pak. nunggu Jadi promo 1.000 kuota, Pak. Kapan? Bu Juni bukan beli kuota, Pak. nanti ada Tanggung. dashboardnya, Nggak mungkin postingnya. beli kuota. Yakin gua. Iya, bener Pak. Gampang Pak. Memegang saham langsung ke Pak Putra. Aduh. Siap. Jadi tolong ya Pak, disampaikan aspirasi Bu Juni ya Pak. Ya. Nanti saya bilang Bu Juni mau jadi pemegang saham gitu ya. Bisa pemegang saham. Kayaknya saya kapan-kapan perlu ke kantor deh. Main. Apaan? Udah kemarin-kemarin. Ya, akhirnya saya tanya Bu Aneta melulu. Bu Aneta mana? Katanya Bu Juni mau datang. Lagi ada pasien, lagi sibuk gitu kan. Oh Nanti gitu. kalau datang di traktir mie Aceh sama Pak Tony Bu. Oh iya. Ya. Wah, mantap Jauh. dong. Mie Aceh udah tutup. Udah tutup Mie Aceh. Ganti mie Bandung. Boleh lah, kalau itu nggak boleh banyak. Tadi itu Bu Aneta diituin lagi Bu. Ya, Dia fokus ke rumah kayu kan, Pak? Kemarin nanya-nanya ke saya. ya artinya ada masih ada keraguan saya lihat di hatinya. Dia mau promosinya juga secara offline di Padang itu, Ya, di makanya saya bilang Sumbar. target marketingnya mainkan Padang aja dulu Bu, main Padang semua karena Pak Yani itu sampai Aceh pun dia layani gitu. Jadi main karena setahu saya Pak Yani itu punya pabrik juga di daerah Palembang, pabrik Oh, kayu. ada. Ada pabrik Oh. kayu di situ, pabrikan. Makanya dia sanggup, dia bilang sampai ke Aceh sanggup. Dia ada di Kalimantan, di Sumatera dia punya pabriknya. Keren. Itu ya. Oke, ada lagi? Tidak lagi ya. Ya, udah, Pak. Oke, Saya mau praktek. oke. Oke, makasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau seandainya tadi kita ada bercanda, tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Kami sebenarnya hanya ingin menjelaskan satu lagi. Kalau bisa sih harapan kami, karena ada kuotanya sudah diberikan, pergunakanlah kuota itu sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu dalam arti apa? Jangan dikosongin juga. Udah kuota dikasih 50, postingannya cuma satu aja gitu ya. Posting-posting aja. Kalau bingung artinya apa yang mau diposting. Ya diposting tinggal judulnya samain. Kayak tadi saya buat ya, judulnya samain, target marketing yang dibedain. Ya, karena saya yakin target marketing kan bisa luas. Katakanlah seandainya target marketingnya, kan saya target marketingnya cuma Bandung aja, Pak. Iya, Bandung boleh, satu. Nah, kenapa tidak mainkan target marketingnya Bandung-Bandung juga, tapi mainnya di kecamatan. Contoh, buat Bandung target marketingnya di Cimahi, ya, di Soreang, di Setiabudi, di Antapani, di Kiara Condong, di Binong, di Metro, Ujung Berung, Cibiru, ya kan itu menjadi banyak gitu. Ya. Jadi tetap supaya target marketingnya itu lebih luas lagi, main di kecamatan. Bila perlu sampai kelurahan tergantung produk ya, tergantung produk. Gitu ya. Jadi itu yang harapan kami itu supaya ini kan ini mohon maaf dari awal ini saya lihat
ada juga yang baru posting itu sampai 10 doang, padahal ini masih 0,50, ada yang 3, ada yang 7 juga. Tapi tidak saya lihat ada yang sampai 50. Ini baru 50 Belum, Pak. aktif. Ya. Maksud saya gini, tidak 50 juga, tapi tolong diaktifkan minimal posting, udah diamin aja. Kan tadi saya bilang tidak perlu diinspeksi juga bisa, karena yang bekerja itu segmen. Yang penting ini anggap aja itu tabungan gitu ya. Posting aja semua, posting udah tinggal urusin yang lain, urusin WSP, urusin DU gitu ya. Karena ini kami yang urus gitu. Nah sekarang apa yang kami urus kalau postingannya atau produknya nggak ada, ya gitu. Jadi anggap aja siapa tahu tiba-tiba dapat bid gitu. Jadi nggak perlu diurus karena yang urus ini kami gitu. Ya Bapak Ibu ya, minta tolong di sini di posting-posting aja. Produknya ataupun tidak punya produk, silakan menggunakan produk vendor. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada tidak berkenan di hati. Saya dari tim teknis Titik Terang Kreatif, mohon izin. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya izin lab. Selamat pagi. Bagi Terima kasih Pak Tony. Waalaikumsalam. Masih Terima kasih.